Sekali lagi terima kasih buat Bu Kety yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyaksikan bagaimana proses saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan saya ini memang latar belakang bukan Kristen. Saya memang asli dari Bali. Dan sebelumnya saya memang setiap saya mendengar orang nyebut nama Tuhan Yesus, dalam pikiran saya, wah itu Tuhannya orang Kristen. Bahkan saya tidak mau tahu siapa itu Yesus. Di tempat kerja saya juga dulu tahun 97 ada beberapa teman orang Kristen dan percaya Yesus, bahkan ada beberapa yang dari seberang percaya Yesus, dia sempat menginjili saya juga, sempat ngasih tahu, nyuruh saya berdoa minta kepada Tuhan Yesus. Bapak Wayan berdoa minta kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tolong. Nah, waktu itu saya marah kepada beliau. Beliau sudah almarhum sekarang. Saya marah sama beliau, bahkan saya maki-maki. Nah, karena yang lucunya, pada waktu teman saya ini menceritakan Yesus kepada saya, adiknya sendiri masih sembahyang kepercayaannya dia yang lama, di samping saya waktu itu. Nah, singkat cerita, tahun 2003, nah itu sepertinya pertama kali Tuhan memanggil saya melalui teman saya ini. Saya tolak. Tahun 2003, Tuhan punya cara lain lagi untuk memanggil saya, untuk memilih saya. Tahun 2003 Tuhan izinkan saya mengalami saya ada usaha rumah makan, waktu itu saya betul-betul mengalami stuck waktu itu, usaha saya macet. Nah, kebetulan waktu itu habis bom Bali juga, waktu mulai situasi Bali sedikit drop. Usaha saya mulai kacau dan saya mulai banyak tagihan. Nah, di sana saya mulai bingung waktu itu. Sampai-sampai, nah kebetulan kita di Bali juga saya punya orang tua, kalau anaknya punya masalah tapi dia nanya ke orang pinter. Kemana-mana dia nanya, ke tempat A dia nanya, kelihatan begini, ritualnya dilakukan agar saya bisa ada perubahan. Tapi nggak ada perubahan, pindah ke kepercayaan ke orang B, orang pinter B. Misalnya dia nanya, ada sesuatu yang kelihatan juga menurut orang itu, kita lakukan ritualnya, tapi nggak ada perubahan. Sampai kurang lebih saya waktu itu hampir setahun saya mengalami hidup saya nggak karu-karuan. Saya mulai minum, mulai mabuk untuk mencari ketenangan. Waktu itu ke tempat-tempat seperti itu saya minum, saya mabuk. Bahkan saya saya sampai pernah kena obat-obatan juga waktu itu. Nah, karena saya saking capeknya, saya tetap mulai berusaha untuk menemukan damai itu. Saya belajar ikut aliran kepercayaan. Ada beberapa aliran kepercayaan saya ikuti. Nah, terakhir ada salah satu aliran kepercayaan, saya masuk di sana dan saya bertanya, Pak, kalau saya ikut gabung di sini syaratnya apa? Karena waktu itu saya sudah betul-betul hidup saya ada di titik nol. Apa syaratnya saya ikut gabung di sini? Syaratnya cuma vegetarian seumur hidup, Pak Wayan. Nggak boleh makan daging. Pada waktu itu karena saya sudah capek, hidup saya sudah betul-betul di bawah, bahkan di bawah nol. Akhirnya saya mulai ikut di sana. Begitu saya masuk pertama, saya sudah disumpah di sana. Saya berjanji tidak akan makan daging seumur hidup. Masuk bulan pertama itu saya betul, Bu. Waktu saya setelah disumpah itu saya mulai mengalami ada kedamaian. Dalam hati saya, wah berarti ini benar jalan daripada Tuhan. Masuk di sana, Bu. Jalan bulan pertama saya ikut di sana, saya mengalami damai luar biasa, Bu. Bulan kedua juga saya mulai putus rokok, karena saya merokoknya kencang sekali dari SMP. Dari SMP saya udah ngerokok. Mulai saya putus rokok waktu itu. Nah, setelah itu bulan ketiga, saya biasanya mabuk-mabuk. Udah macam-macam yang namanya dunia malam itu sudah saya ikutin semua. Mulai itu saya mulai stop, Bu. Biasanya saya nongkrong di jalan malam-malam sering sama teman-teman remaja dulu. Mulai itu hilang. Saya mulai ngalami damai. Selama 3 bulan itu saya mulai, wadah sepertinya ini sudah jalan Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada 4 bulan berikutnya? Begitu saya ngalami masalah lagi, masalah keluarga besar juga ini.
saya mengalami masalah. Nah, pada saat itu lagi saya mulai nggak bisa kontrol. Nah, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini saya mengalami damai yang luar biasa. Tetapi pada 4 bulan berikutnya saya nggak mengalami, susah sekali saya untuk mencari ketenangan yang seperti sudah lewat itu. Akhirnya saya mulai memaksakan diri, saya meditasi. Nah, pada waktu saya meditasi, semuanya gelap, Bu. Gelap. Tapi saya mau membayangkan wajah guru saya tuh, ini dahi saya sampai mengkerut-mengkerut biar bisa membayangkan wajah guru tuh nggak ketemu-ketemu. Bulan pertama, kedua, ketiga kan dengan guru. Tapi pada 4 bulan berikutnya betul-betul gelap, ditutup semua. Nah, dari dalam hati saya timbul perasaan seperti ini. Saya menyebut nama Tuhan waktu itu. Tuhan, kenapa kok begini Tuhan? Nggak seperti bulan-bulan kemarin. Hari saya merasakan kok berat sekali lagi Tuhan, nggak ada damai seperti kemarin. Tuhan, kalau memang Tuhan ada, tolong saya hari ini Tuhan. Saya ngomong begitu, Bu. Setelah saya ngomong begitu, tiba-tiba teman saya yang tahun 97 yang sempat nginjili saya, beliau almarhum ini sekarang, tiba-tiba kayak berdiri di depan saya. Nah, beliau berdiri di depan saya, persis apa yang beliau katakan waktu tahun 97, itu yang dia katakan. Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Yesus itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena awalnya memang persis, Bu, dia berdiri, suaranya saya jelas, saya dengar. Begitu saya dapat hal seperti itu, saya buka mata, tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya tutup mata kembali, berapa detik kemudian muncul lagi seperti itu. Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Nah, mulai dari sana dari hati saya, karena dulu saya sempat menolak, bahkan saya maki-maki orang ini. Karena dalam pikiran saya nggak mau tahu Yesus itu siapa. Yang saya tahu Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Tetapi pada Maret 2003, saya coba iseng-iseng awalnya. Benar nggak Yesus ini Tuhan? Akhirnya saya ngomong, Tuhan Yesus, kalau memang kau benar-benar Tuhan, malam hari ini saya minta bukti Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu itu? Tiba-tiba air mata saya keluar. Air mata saya keluar dan betul-betul saya merasakan apa yang tidak pernah saya rasakan dari sejak kecil. Malam hari itu saya merasakan damai yang luar biasa. Nah, mulai saat itu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun saya tidak bisa ngelihat Tuhan Yesus, tapi hari ini saya betul-betul mengalami damai yang luar biasa. Karena saya tidak pernah ngalamin damai seperti itu. Dan hari itu saya ngalamin damai sejahtera yang luar biasa. Nah, mulai saat itulah saya percaya dan saya ngambil keputusan. Dan saya ngomong pada Tuhan Yesus, oke Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan. Engkau benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Dan malam hari ini Tuhan tolong masuk dan kuasai hidup saya Tuhan Yesus. Mulai saya mengangkat tangan waktu itu. Saya bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitu saya mengangkat tangan saya seperti ini, saya merasakan badan saya ini kayak kena setrum. Badan saya ini kayak kena setrum, Bu. Dan tiba-tiba dari punggung saya ini ada kayak benda jalan. Kayak ada benda jalan dari seperti ini. Nah, saya arahkan waktu itu dari sini, dari ubun-ubun saya ini, kayak ada benda keluar dari ubun-ubun saya. Akhirnya saya menyimpulkan waktu itu, karena dulu sebelum saya percaya Yesus, saya suka ke dukun-dukun juga. Karena saya orang lapangan, wah di sini ada orang pinter. Kita nyari sesuatu di sana biar mulut kita, apa yang kita omongkan orang lain dengar. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, waktu itu saya menyimpulkan, oh jangan-jangan benda yang sempat saya masukkan ini keluar. Nah, langsung saya imani, oh berarti sudah keluar. Nah, saya terus mengalami, setelah benda itu keluar dari ubun-ubun saya ini, saya merasa kayak bayi, Bu. Padahal waktu itu saya punya pergumulan yang begitu berat. Tapi saya sudah tidak mikir pergumulan itu. Yang ada dalam hidup saya damai. Itu yang saya rasakan. Nah, mulai dari sanalah, Bu, saya betul-betul meyakini bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mulai saya mulai karena kebetulan waktu itu ada tetangga kos saya masih kos waktu itu juga. Tetangga kos saya nggak siang, nggak pagi, nggak malam, dia selalu nyetel puji-pujian. Nah, saya dengar, begitu saya dengar pujian-pujian ini, saya nangis, Bu. Saya nangis dengar pujian ini. Waduh, ternyata gini loh, jadi orang Kristen enak sekali loh. Damai rasanya, Bu. Akhirnya ada salah satu lagu yang menjadi
penguatan saya sampai sekarang. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Nah ternyata semakin saya ke sini, semakin saya belajar, ternyata itu ada di firman. Kita ini ternyata biji mata Tuhan ternyata. Dan jujur, setelah saya terima Yesus ini saya mengalami hal yang luar biasa. Benar-benar Tuhan ubahkan, karakter saya diubahkan. Karena dulu saya sering pukul istri, Bu. Pukul istri, sering nyakitin istri. Bahkan anak-anak saya sampai nggak berani di rumah. Begitu saya kerja, anak-anak dan istri sukacita semua. Tapi begitu saya pulang kerja, mereka ketakutan semua. Anak-anak pada kabur semua, nggak mau ketemu saya. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Itu bertahun-tahun saya alami di keluarga saya. Dan puji Tuhan, setelah saya percaya Yesus, saya mulai dirubah karakter saya sama Tuhan. Nah, begitu saya ngambil keputusan, saya mau menyerahkan diri, saya mulai gabung ke gereja, istri saya mulai berontak, Bu. Istri mulai berontak, Bu. Kalau sudah tahu hari Minggu anak-anak saya disembunyikan, biar saya nggak ngajak anak-anak ke gereja. Tapi saya tetap berdoa, Bu. Tiap hari saya berdoa, Tuhan Yesus, seperti Engkau sudah merubah hidup saya, seperti Engkau sudah menjamah hati saya, tolong Tuhan jamah juga hati istri dan anak-anak saya. Nah, waktu itu anak-anak saya masih kecil. Yang paling pertama baru kelas 4 SD. Kelas 4 SD yang paling pertama. Yang kedua baru kelas 2 SD. Masih kecil-kecil, Bu. Baru 2 anak waktu itu. Saya ngambil keputusan, saya mulai ke gereja. Istri saya berontak, Bu. Saya berontak. Tapi saya berdoa tiap hari. Tuhan Yesus, seperti Engkau sudah memulihkan hidup saya. Memulihkan hati saya, menjamah hati saya. Tolong juga hati istri dan anak-anak saya. Setiap hari saya berdoa seperti itu. Dalam hitungan bulan, Tuhan jawab doa saya. Nah, karena waktu itu saya sudah mau menyerahkan diri, mau dibaptis, saya kan pagi-pagi harus berangkat ke gereja. Pagi subuh saya udah mandi, nah karena jam 7 harus sudah di gereja, karena ada baptisan. Saya mandi, saya pakai baju, nah begitu saya ngambil kunci, tiba-tiba istri saya mau ikut ke gereja. Dia minta sendiri mau ikut ke gereja. Akhirnya saya ajak ke gereja, Wih, saya sukacita sekali naik motor waktu saya membonceng istri saya mau ke gereja. Apa yang terjadi waktu itu? Sampai di gereja, begitu masuk ruangan, ya saya duduk dengerin firman. Nah, setelah dengerin firman, biasa di gereja kami, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ibadah tempat? Ini saya diam waktu itu, istri saya angkat tangan. Padahal di gereja kami itu ribuan loh. Sedangkan istri saya pemalu orangnya. Tapi dia angkat tangan. Setelah itu, bagi Bapak Ibu yang mau hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, silakan maju ke depan. Saya akan berdoa, Bapak Ibu. Istri saya maju ke depan waktu itu, Bu. Saya nggak ada nyuruh, dia sendiri maju ke depan. Hanya di depan dia langsung didoain waktu itu sama hambanya. Tiba-tiba manifest juga, Bu. Manifest luar biasa. Nah, setelah manifest dia bangun, saya lihat mukanya juga berubah waktu langsung berubah mukanya. Dan puji Tuhan, mulai saat itu juga istri saya ini luar biasa, Bu. Dan puji Tuhan sampai sekarang jadi pendukung yang sangat luar biasa, Bu. Orangnya taat luar biasa kepada Tuhan. Setelah kami suami istri sudah, nah kebetulan waktu saya sama istri terima Yesus, anak-anak masih masa liburan ada di kampung waktu itu. Mereka masih kecil-kecil, Bu. Setelah istri saya ambil keputusan terima Yesus, waktu itu mukanya berubah langsung, bersinar. Nah, datanglah anak saya dari kampung. Datang dari kampung naik angkot, turun dari angkot. Nah, saya berdiri sama istri di pintu warung. Begitu dia ngelihat saya, anak saya yang paling besar ngomong begini, padahal dia masih kecil. Loh, Bapak Ibu sama Ibu kok berubah sekarang mukanya? Berubah kenapa? Enggak, pokoknya nggak kayak dulu. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Setelah dia ngomong begitu, kami ngomong sama anak-anak, Bapak sama Ibu sekarang sudah jadi orang Kristen, sudah ikut Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Anak saya yang masih kecil yang nggak tahu apa-apa, dia nari-nari, teriak-teriak, senangnya minta ampun. Dengar kedua orang tuanya jadi orang Kristen. Nah, nari, sukacita. Bayangin, anak umur segitu. Dia tahu apa sebenarnya? Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Nah, Tuhan merubah semua. Karakter saya dirubah. Semuanya dirubah oleh Tuhan.
Tentu tidak berhenti sampai di sana, Bu. Begitu istri saya ikut kami, mertua kami berontak lagi terus. Wah, mertua kami juga sepuh juga di Singaraja, di daerah Singaraja. Nah, mertua kami keduanya berontak, Bu. Dan adiknya sendiri juga jadi dukun, adik istri saya. Tambah ancaman, tantangan, waduh, banyak hal yang saya alami sampai sempat mertua saya main ke tempat saya, sudah dibikinin kopi sama istri saya. Di depan mata saya kopinya dibuang, di depan mata saya, karena saking jengkelnya. Pikirannya mertua saya mengkristenkan istri saya. Karena saya nggak ada ngajakin, tapi karena Tuhan Yesus sayang kepada istri saya, Tuhan sendiri punya cara untuk membuat istri saya datang kepada Tuhan. Akhirnya saya hadapi itu, saya berdoa. Tuhan Yesus, karena kami sudah sepakat sama istri, kadang istri berdoa puasa sama istri untuk biar Tuhan jamah. Terutama ipar saya kan waktu itu, wah, ya kalau mau ngobatin orang dia punya pedang segini tuh, di dadanya harus diginiin dulu kalau mau ngobatin orang. Saya berdoa terus sama istri, kurang lebih tahun 2005 jam 3 subuh, ipar saya datang yang dukun ini ke tempat kami jam 3 subuh. Datang ke tempat kami. Nah, pikiran saya, karena selama ini dia kan ngancam-ngancam saya. Ngancam-ngancam saya, karena tetap pikirannya dia, saya yang ngajak, yang maksa kakaknya untuk jadi orang Kristen. Dia ngancam-ngancam saya, jam 3 subuh datang ke rumah. Saya sudah mulai takutan waktu itu. Begitu saya buka korden, saya lihat ipar saya berdiri, karena orangnya tatoan juga. Berdiri, nah akhirnya saya mulai sedikit takut, akhirnya saya bangunin istri, Bu, ini adikmu kesini, tujuannya apa? Pikiran saya udah jelek, ini pasti ada keributan. Nah, saya ajak istri berdoa waktu itu pagi-pagi, berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Seandainya nanti adik ipar saya ini mempunyai tujuan yang nggak benar, tutup bungkus kami Tuhan, lindungi kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus kami. Nah, setelah kami berdoa, kami mulai ada sukacita. Kami bukalah pintu kami, buka gerbang, tiba-tiba dia masuk ke ruang tamu. Sampai di ruang tamu apa yang terjadi? Dia peluk kaki saya dan dia minta maaf atas apa yang dia lakukan selama ini. Nah, mulai dari sanalah. Karena jujur saya dari awal saya sudah tidak ada dendam, walaupun saya dimaki bagaimana. Saya tidak ada dendam, saya tetap mengampuni dia. Akhirnya ya cukup. Karena saya waktu itu saya ngomong ke dia, saya nggak ada dendam sama sekali sama kamu. Tapi kamu kan tahu bagaimana perubahan saya sekarang setelah saya ikut Tuhan Yesus. Dulu pun waktu saya sebelum ikut Tuhan Yesus, kamu kan tahu bagaimana jaga hidup saya waktu itu. Dia ngomong begini waktu itu, justru itulah saya datang ke sini malam hari ini. Mulai saat ini saya akan mendengarkan apa yang Liwayan katakan. Saya akan ikuti, saya akan nurut. Mulai saat ini saya akan anggap Liwayan ini sebagai orang tua saya, sebagai kakak kandung saya. Dari sanalah saya mulai masuk memberitakan Yesus itu siapa. Hanya saya sharing. Nah, setelah sharing berapa menit, dia ngambil keputusan waktu itu. Terima Yesus. Nah, waktu itu dia terima Yesus dan mulai saya ajak doa. Baru saya ajak doa, saya naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu, dia mulai manifest. Nah, sedangkan saya waktu itu baru-baru bertobat juga. Ngelani dia manifest. Akhirnya saya kan belum siap untuk melayani itu, tapi tiba-tiba Tuhan kasih hikmat juga waktu itu. Ini belum porsimu, nanti ada bagian hamba Tuhan yang akan melayani adikmu ini. Nah, akhirnya saya stop. Tapi puji Tuhan waktu itu dia terima Yesus sudah mengalami sesuatu yang luar biasa juga. Mengalami damai luar biasa. Nah, selanjutnya saya serahkan ke hamba Tuhan lain untuk melayani pelepasan waktu itu. Tapi tetap tantangan dari mertua saya waktu itu sangat luar biasa.
Puji Tuhan, semakin ke sini, saya betul-betul belajar dan terus belajar untuk menghidupi setiap firman yang saya baca. Puji Tuhan, hari-hari ini kedua mertua saya juga mulai dia rindu untuk didoakan. Makanya setiap saya ketemu dengan mertua sekarang, kalau mampir ke tempat saya, ke rumah saya, pasti mertua kalau mau berangkat doa dulu yuk. Sampai dia sendiri sekarang minta doa. Karena Tuhan sendiri sudah punya cara sekarang untuk menyelamatkan umat-umatnya melalui kita-kita ini. Nah, setelah itu, begitu saya sama istri sudah betul-betul masuk menjadi terdaftar di salah satu gereja, saya kira terus enak. Tapi ada banyak hal juga yang harus saya lewati. Tapi waktu itu saya tidak sadar. Saya sudah hidup dalam Kristus, tetapi tetap saya memakai pikiran saya, mengandalkan kekuatan saya. Karena jujur memang saya dari sebelum percaya Yesus, saya sudah senang sama istri untuk bantu-bantu orang. Nah, pikiran saya karena saya senang bantu orang, paling tidak saya harus punya duit. Makanya saya maksa bikin usaha ini, usaha itu, agar saya bisa punya duit, bisa bantu orang. Sampai berapa tahun saya berjalan. Tapi Tuhan izinkan. Karena saya waktu itu betul-betul masih mengandalkan kekuatan saya. Makanya Tuhan tidak mau tolong saya. Saya sudah jadi orang Kristen, tapi hidup saya justru lebih susah daripada sebelum saya ikut Tuhan Yesus. Pernah saya ngalamin seperti itu. Sampai-sampai iblis mulai mengintimidasi. Mana buktinya Tuhan yang kamu sembah? Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Sedangkan kamu sekarang ini mengalami hidup susah seperti sekarang. Dulu kamu sebelum ikut Tuhan Yesus, kamu tidak pernah mengalami masalah sulit seperti sekarang ini. Nah jujur waktu itu saya sampai makan saya nggak bisa waktu itu. Nggak punya beras, anak-anak bilang lapar, saya mau nyabut singkong di belakang rumah sampai nggak bisa karena saking kerasnya. Akhirnya saya puasa sehari waktu itu. Itulah. Tapi waktu itu saya memang sudah percaya Yesus, tapi tetap saya mengandalkan kekuatan saya, memakai logika saya. Tuhan nggak tolong saya. Bertahun-tahun saya seperti itu. Sampai 4 tahun kemarin terakhir, saya tetap memaksakan diri. 4 tahun kemarin terakhir, saya tetap memaksakan diri, pokoknya saya harus ada usaha. Saya sewa tempat, ada 2 ruko, juga saya buka rumah makan, sama buka furniture 1. Awalnya biasa-biasa dulu. Tapi semakin kesini, hidup saya makin hancur. Semakin saya memaksakan diri saya untuk usaha, hidup saya makin betul-betul dibuat minus sama Tuhan. Ini 4 tahun kemarin lah saya terakhir, karena saya saking sudah hidup di bawah 0, betul-betul di bawah titik 0. Ini sudah percaya Yesus loh. Sudah percaya, bahkan saya sudah sempat dulu sama istri, menghadapi situasi yang begitu tuh sudah sempat saya hampir-hampir kembali lagi ke kepercayaan saya lama. Sudah hitung-hitungan sama istri. Akhirnya apa yang terjadi? Istri yang ngasih pengumuman, kita ikut Yesus nih maunya nyari apa? Bukan dunia ini, tapi keselamatan yang kita cari. Hanya mulai saya dikuatkan dan saya mulai tetap. 4 tahun terakhir ini saya betul-betul bergumul, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa sih sesungguhnya rencanamu buat kami sekeluarga? Tapi Tuhan bilang apa waktu itu? Untuk ke depan ini kamu sudah tidak perlu usaha lagi. Kamu sudah tidak perlu kerja lagi. Aku akan mempercayakan pekerjaanku yang sangat besar ini untuk kamu, suami istri. Saya dikasih penglihatan, saya disuruh nginjil kemana-mana, masuk-masuk. Itu yang saya dikasih penglihatan sama Tuhan, masuk ke kampung-kampung. Ini kan tambah gak masuk akal. Saya bekerja banting tulang aja, hidup saya seperti itu. Ini sekarang nggak disuruh kerja, nggak dikasih kerja, tapi saya harus nginjil kemana-mana, memberitakan kabar baik, mendoakan orang-orang. Kan nggak masuk akal. Pikiran saya, ini hanya halusinasi aja. Tetap saya maksakan diri. Ada teman yang punya pabrik spring bed, dia yang mensupport saya, dikasih minjam. Toko saya kan kelihatan rame, besar, banyak. Tapi semakin saya memaksakan diri, Tuhan semakin tutup berkatnya untuk saya.
Yang kedua kali saya berdoa, Tuhan tolong, perjelas lagi apa sih rencanamu untuk kami sekeluarga. Tuhan ngomong seperti itu lagi, kan aku sudah bilang, kamu tidak perlu kerja, tidak perlu usaha. Karena pekerjaan ini sangat jarang sekali hari-hari ini orang yang mau melirik. Aku sudah taruh hatiku di dalam hidupmu suami istri untuk melakukan pekerjaan ini. Saya ngomong ke istri waktu itu. Ini yang kedua kali Tuhan saya tangkap dari Tuhan melalui hati saya. Tuhan berbicara melalui hati saya. Kita nggak boleh bekerja untuk ke depan. Ibu gimana? Saya ngomong ke istri. Istri saya bilang, ya kalau sudah Tuhan yang nyuruh kita jalan. Nggak mungkin Tuhan nggak pelihara. Akhirnya sudah saya putuskan untuk stop usaha. Dan saya betul-betul nggak punya apa-apa. Terakhir saya ada kreditan motor lagi satu masih kredit. Saya telepon finance-nya, saya janjian di tempat di pom bensin. Finance-nya datang, ini di luar kota dari Denpasar di Singaraja. Finance-nya datang, ketemu di pom bensin, saya serahkan motornya. Saya kembali ke Denpasar, kurang lebih 2 jam perjalanan. Naik angkot, di dalam angkot saya nangis waktu itu. Inilah saya sekarang Tuhan, saya udah nggak apa-apa. Tetapi untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul Tuhan yang suruh saya menginjil kemana-mana, saya minta 2 tanda-tanda lagi Tuhan. Untuk membuktikan bahwa ini benar-benar Tuhan yang nyuruh saya untuk menjadi seorang penginjil. Pertama, kirimkan orang yang mau mensupport saya kemanapun saya pergi. Itu saya minta kepada Tuhan. Kedua, Tuhan sendiri yang mempertemukan saya dengan jiwa-jiwa yang harus saya layani. Saya cuma minta itu aja 2. Puji Tuhan, tanda pertama dijawab. Ada seorang teman, salah satu pimpinan bank di Bali, beliau datang awalnya cuma main-main dulu, main-main ke tempat kami dan kita ajak doa, kita ajak pujian penyembahan. Nah, karena beliau ini juga ada sedikit pergumulan waktu itu. Nah, kita berpujian penyembahan. Akhirnya pada waktu pujian penyembahan, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Sepertinya ini Tuhan kirim untuk saya. Puji Tuhan. Beliau bilang, saya ada waktu Sabtu Minggu Pak Wayan. Kemanapun Pak Wayan. Kita siap, saya siap. Puji Tuhan sampai saat ini, beliau ini mendukung pelayanan saya. Beliau sudah sempat ke Semarang juga, dan sekarang sudah pindah lagi ke Surabaya. Ini sampai sekarang beliau mendukung saya, support saya. Kadang beliau ini saya ajak ke Lumajang pelayanan, bawa mobil sendiri. Ini loh, di sini saya banyak dapat teladan juga dari hambanya ini. Nah, puji Tuhan sampai sekarang kita masih tetap saling dukung, saling support. Nah, kedua, tanda-tanda kedua, saya akan minta jiwa-jiwa Tuhan sendiri yang pertemukan. Dan sampai saat ini memang Tuhan genapi itu. Saya nggak pernah susah-susah cari jiwa. Jiwa datang sendiri, kadang orang telepon. Nah, orang yang saya layani pertama, dia ngalami pemulihan, nah dia kasih nomor telepon ke teman. Sampai saat ini, saya tidak pernah susah cari jiwa. Jiwa yang datang sendiri. Sampai saat ini loh. Nah, puji Tuhan, apa yang terjadi? Setiap orang yang dipertemukan dengan saya, kadang baru pertama kali, saya paling sering hari-hari saya dengar kata-kata dari orang-orang yang saya layani. Pak Wayan, padahal kan kita baru hari ini baru pertama kali kita ketemu. Tapi saya kok merasakan kita ini sudah kenal lama, kita ini sudah kayak keluarga Pak Wayan. Itu paling sering sampai saat ini saya dengar kata-kata dari orang-orang yang kita layani. Itulah hebatnya Tuhan kita. Saya punya prinsip, selama hidup saya ini betul-betul berfungsi bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan sendiri juga akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, bahkan sama sekali tidak pernah ada dalam pikiran saya, dalam bayangan saya akan ketemu si A, si B. Tapi inilah cara Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Baik orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan, baik orang-orang yang akan mendukung pelayanan kita. Ini mulai sedang digenapi sekarang. Termasuk
pertemuan kita sama Bu Keti ini bukan karena kebetulan loh. Tuhan punya rencana besar. Dan melalui channel ini saya yakin Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Bila kita tetap saling dukung, saling support, saya yakin ketika kita mempunyai visi yang sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan bekerja luar biasa untuk kita. Kan banyak hari-hari ini saya melayani ke daerah-daerah, juga ke desa-desa. Saudara-saudara kita ini sebenarnya banyak yang haus, banyak yang lapar akan kebenaran firman. Cuman, seperti firman Tuhan katakan itu, tuaian begitu menguning hari-hari ini, tapi pekerja sangat-sangat minim sekali. Sejujurnya kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Ayolah kita sekarang posisikan diri kita ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Agar hidup kita ini betul-betul menjadi dampak bagi orang lain. Ketika kita mulai betul-betul bekerja untuk kemuliaan Tuhan, percaya Tuhan nanti akan mendukung kita, juga akan memperlengkapi kita. Dan hari-hari ini saya memang sedang betul-betul saya merasa dipercaya oleh Tuhan. Nah, begitu mudahnya sekarang saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus, bahkan tidak tahu siapa itu Yesus, begitu ketemu dengan kita, dengan kami-kami ini, dan mereka ini merasakan hatinya luar biasa. Bahkan dulu sempat saya melayani seorang guru spiritual juga, tapi beliau sudah almarhum sekarang. Wah, awalnya dia sering, karena saya melayani istrinya. Istrinya udah percaya, dulu sakit istrinya waktu masih satu kepercayaan sama beliau. Sakit keras. Nah, ada teman yang mendoakan. Dan ini teman tidak nyuruh mereka nih, kamu harus jadi Kristen, kamu harus ke gereja, enggak. Kalau kamu percaya Yesus, nanti Yesus yang menyembuhkan kamu. Akhirnya jalan berapa bulan sembuh total, bahkan itu sudah sempat kritis. Tapi sembuh total dilayani oleh teman saya. Akhirnya terus dikasih pengajaran, nah ikutlah dia. Dia sendiri yang ngambil keputusan. Saya sudah nyaman di sini, saya sudah betul-betul mengalami pemulihan. Karena Tuhan Yesus saya ikut gabung di Bapak. Masalahnya teman saya, akhirnya dia dibimbing, nah puji Tuhan jadi penginjil juga, nah suaminya mulai tidak terima, bahkan suaminya nih waktu saya layani dia sudah cerita ke saya juga, 3 kali bolak-balik bawa bom molotov mau ngelempar di gereja, tapi nggak pernah terjadi, gagal terus. Akhirnya suatu ketika saya ketemu dengan orang ini, karena kebetulan anak saya nikah ke sana. Saya juga waktu itu belum tahu bapak ini istrinya dari teman saya itu. Akhirnya saya masuk jalan-jalan, kemudian di rumahnya ada bonsai. Nah, saya masuk di sana, saya nanya. Dia nanya ke saya kembali, Pak dari mana? Saya bilang dari timur. Dari daerah timur. Nah, udah itu, kok bisa di sini? Nah, saya bilang, ini anak saya nikah ke sini dengan ini. Berarti Pak Kristen ya? Itu dia ngomong. Ya, saya Kristen. Dia ngomong apa? Sebenarnya saya benci sekali sama orang Kristen, Pak. Itu dia ngomong. Lu kok bisa? Saya gitu, Pak. Akhirnya saya mulai terpancing untuk menginjilin dia. Kok bisa Bapak benci sama orang Kristen? Ya lu, ini istri saya dulu sakit didoain. Memang sih sembuh istri saya. Tapi setelah itu dia ikut jadi orang Kristen. Itu bukannya orang lain yang ngajak istri Bapak jadi orang Kristen. Tapi karena panggilannya dia. Karena hatinya dia sudah melekat pada Tuhan Yesus. Dan dia sudah merasakan bagaimana kuasa Yesus itu bekerja. Makanya dia ikut Tuhan Yesus. Bukan ikut Kristen. Dia ikut Tuhan Yesus. Kayak gitu, Kak. Hanya apa yang terjadi? Sama, Pak. Saya ngomong waktu itu. Apa yang Bapak alami, saya dulu sudah ngalami. Saya juga benci sama orang Kristen dulu. Saya sampai maki-maki orang yang nginjili saya waktu itu. Saya gitu, Kak. Akhirnya sana saya masuk. Gini sebenarnya Pak saya gitu. Karena mulai saya nginjil di sana. Setelah kurang lebih 1 jam saya ngomong, dia ngomong begini. Wih, ternyata masuk akal Pak Wayan. Apa yang Pak Wayan katakan itu kok ada isinya. Saya sudah puluhan tahun ngajar meditasi kemana-mana sampai ke Sulawesi, Kalimantan saya ngajar.
Tapi nggak pernah saya merasakan seperti ini. Tapi ini baru ngobrol kok, bahkan belum ada 1 jam ngobrol sama Pak Wayan, tapi kok apa yang Pak Wayan katakan tuh ada isinya. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, berarti Tuhan sayang sama Bapak, Tuhan mengasihi Bapak. Karena sebelumnya siapa Yesus itu saya sudah ceritakan. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga tanpa melalui. Itu kata Yesus, Pak. Tapi kalau Pak percaya sungguh-sungguh pada Yesus, saya yakin hari ini Pak akan mengalami. Bukan karena saya, tetapi kalau hati Pak terbuka untuk Tuhan, Tuhan akan masuk dalam hidup Bapak. Ada satu ayat lagi saya kasih waktu itu di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang, Pak, bukan orang Kristen saja. Semua orang. Mau itu Hindu, Muslim, Buddha. Kalau sudah dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan menjadi anak-anak Allah. Dan dia mulai kebuka, Bu. Mulai kebuka. Nah, ini hari itu gimana? Siap nggak Bapak sekarang? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak secara pribadi. Ya Pak Wayan, saya siap Pak Wayan. Akhirnya saya tuntun waktu itu dalam doa. Saya suruh terima Yesus. Begitu saya suruh terima Yesus, dia mulai nangis. Mulai nangis dia. Air matanya keluar. Pak, begitu saya lihat air matanya keluar, Pak. Tuhan sedang menjamah Bapak saat ini. Dan hari ini juga kuasa Tuhan ada dalam hidup Bapak. Akhirnya dia terima Yesus sampai dia rebah sebentar. Setelah dia bangun, mukanya berubah. Selama ini mukanya kotor, kusam. Tapi baru dia bangun dari waktu habis rebah itu, dia bangun. Mukanya berubah langsung. Dan saya tanya, apa yang Bapak rasakan sekarang? Seumur-umur saya tidak pernah ngalamin hal seperti ini. Tapi hati saya sekarang kok plong, damai. Hatinya Tuhan sudah ada dalam hidup Bapak. Ayolah sekarang Pak, sungguh-sungguh. Saya tidak nyuruh Bapak ke gereja hari ini. Saya tidak nyuruh Bapak harus jadi orang Kristen. Itu taruh dulu itu. Tapi ayolah sekarang. Alami dia dan kenali dia terus. Masalah Kristen, masalah ke gereja itu urusan Bapak sama Tuhan. Tapi kerinduan saya hari ini biar Bapak ngalami dulu. Siapa sih Tuhan yang sesungguhnya. Nah, dia merasakan waktu itu. Dan dia betul-betul mengalami jamahan Tuhan. Dan dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itulah banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Dan awalnya saya memang tidak pernah mimpi, jangankan jadi seorang penginjil. Jadi orang Kristen pun saya tidak pernah mimpi jadi orang Kristen. Karena dalam pikiran saya waktu itu, ini orang Kristen nih, suka-suka nyari anggota nih, mau mengkristenkan orang Bali nih. Pemikiran saya seperti itu dulu. Bahkan baru-baru ini kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan kemarin. Saya ada nginjili satu keluarga. Nah kebetulan itu teman juga. Nah, beliau ini suami istri dulu pengusaha sukses. Sebelum COVID ini sukses. Nah sebelum COVID pun kita sudah sering chatting-chattingan lewat WA sama istrinya. Karena dia sering ngikutin status saya di WA, di Facebook. Dia suka nanya. Akhirnya saya pancing-pancing. Nah, saya pancing-pancing. Udah lama, udah kurang lebih 2 tahun sudah saya ini. Nah, setelah COVID, biasa di Bali ini kita kan sebagian besar bekerja di pariwisata. Nah, beliau ini juga supplier ke hotel-hotel. Begitu COVID masuk, kacau lah semuanya. Termasuk teman saya ini mengalami, waduh, tekanan ekonomi yang luar biasa. Mulai dia kadang nge-WA saya, bahkan di videonya dikirim dia lagi nangis, mikirin bebannya yang begitu berat. Akhirnya saya datengin dan saya layani. Dan mereka mulai mengalami ada damai dan hari kurang lebih 3 bulan kemarin dan beliau berdua terima Yesus. Terima Yesus karena beliau sendiri ngalami jamahan tangan kasih Tuhan bukan karena saya. Saya cuma dipakai alatnya untuk menyampaikan dan puji Tuhan mereka sendiri yang mengalami kuasa Tuhan itu dalam hidupnya, mengalami damai. Akhirnya dia ngambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, untuk
ikut Tuhan Yesus. Nah, akhirnya begitu dia ambil keputusan ikut Tuhan Yesus, keluarga besarnya mulai berontak. Bahkan ada kakaknya sendiri juga ada ikut aliran kepercayaan. Sampai kakaknya ini nggak terima adik dan iparnya nih ikut Tuhan Yesus. Itu mulai nyerangnya ke saya. Saya katanya mengkristenkan orang, bahkan saya sempat mau diancam dilaporin polisi. Akhirnya saya suruh, saya kasih nomor telepon kakakmu, suruh nelpon saya mau jelaskan. Saya tanya juga ke mereka, ada nggak saya nyuruh kamu jadi orang Kristen? Ada nggak saya nyuruh kamu ke gereja? Nggak ada. Ini kan karena kamu sendiri ngalami kuasa Tuhan. Akhirnya mereka ini juga bisa jelasin ke keluarganya. Bukan saya yang mengkristenkan, tapi ini masalah urusan hubungan pribadi Tuhan dengan mereka, bukan masalah agama. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang ya keluarganya mulai bisa nerima dan teman saya ini juga mulai hidupnya dipulihkan. Masalah kita, kalau masalah kan tetap Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Tuhan tetap izinkan dalam hidup kita nih, walaupun kita sudah percaya Yesus, yang namanya masalah itu pasti selalu ada. Percaya Tuhan pun pasti akan ngasih jalan untuk kita melewati masalah itu. Cuman bedanya, saya secara pribadi nih, bukan orang lain nggak tahu. Kalau saya secara pribadi, semenjak saya ikut Tuhan Yesus, cara saya ngadapin masalah itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu saya ada masalah, biar happy, minum, mabuk. Nah, wah, tempat itu kan kita suka cita, tapi pulang, bebannya tambah berat lagi, tambah stres. Kalau sekarang saya secara pribadi sudah percaya Yesus, begitu saya berhadapan dengan masalah, saya sudah melihat dengan mata iman saya, di balik masalah ini pasti ada berkat Tuhan yang kedua nyatakan. Dan itu sering terjadi saya alami hari-hari ini. Masalah datang, saya melihat dengan mata iman saya, balik ini ada rencana Tuhan yang kedua nyatakan. Ternyata kita sebagai orang percaya Yesus, bukan lagi melihat masalah itu suatu musibah. Tapi masalah itu adalah proses untuk pemurnian iman kita. Dan puji Tuhan sampai saat ini, Tuhan begitu luar biasa pelihara saya. Saya nggak bekerja, bahkan istri pun nggak bekerja. Terlebih lagi anak saya yang di pariwisata kemarin, sekarang juga nggak ikut kerja. Tapi saya dipelihara Tuhan. Bahkan saya sampai kemana-mana, sampai keluar pulau, saya melayani Tuhan hari-hari. Tidak bekerja apa-apa. Tapi karena itu saya merasa itu panggilan saya di sana. Ketika saya menyadari panggilan saya di sana, dan saya melakukan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan, Tuhan akan cukupkan kami sekeluarga. Bahkan yang luar biasanya. Sampai saat ini saya masih tinggal di kos-kosan. Sampai saat ini. Yang hebatnya, kuasa Tuhan itu. Di situasi seperti sekarang ini, jangankan ngurus orang lain. Rasanya ngurus keluarga sekarang aja sudah babak belum ngurus keluarga kita. Tapi inilah hebatnya Tuhan Yesus. Saya nggak kerja, suami istri, bahkan anak saya nggak kerja. Tapi Tuhan bebankan saya sekarang. Tuhan kasih tugas saya sekarang. Ngajak orang bermasalah. Kemarin ada 4 orang yang saya tampung. Ada 4 orang dan saya kebetulan di tempat kos saya ada kamar kosong 1 saya ambil. Saya tarik dari rumahnya. Ini ada satu orang tuh 2 tahun nggak bisa bangun dari tempat itu. Nggak pernah mandi. Sampai waktu saya urapin minyak di kepalanya nih, kutunya sampai merayap ke tangan saya. Bahkan saya perhatiin di bulu kakinya tuh ada kutu sampai. Akhirnya kita potong rambutnya tuh. Kita potong rambutnya, kita gundul. Saya ambil 4 orang nih orang bermasalah. Kemudian yang satu ini kakak adik, laki perempuan, depresi semua. Kita layanin dalam waktu 3 bulan Tuhan pulihkan dan sekarang sudah bisa naik motor. 2 bulan kemarin sudah saya kembalikan ke orang tuanya dan sekarang tinggal lagi 2 saya aja. Yang satu sudah sembuh juga, tinggal 1 aja ibu-ibu masih sedikit kurang bagus gininya. Nah, saya yakin dari awal Tuhan sudah melakukan hal-hal yang lebih luar biasa. Bahkan ke depan ini juga Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, inilah
Saya disinilah saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu sangat-sangat ajaib. Bayangin loh, saya ini tinggal di kos-kosan, saya nggak punya kerjaan apa-apa. Malah Tuhan gerakkan hati saya untuk nampung orang-orang seperti ini. Tapi di situ saya mulai menyimpulkan. Karena memang jujur dari awal saya sama istri sudah komitmen selama kita hidup nih ke depan ini, ayolah pergunakan waktu kita nih. Apalagi kita dikasih kesehatan seperti sekarang. Pergunakanlah waktu kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan sekarang. Nolong orang-orang. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya sama istri ada keliling. Memang sempat juga awal-awal corona saya sempat juga bingung. Nah, istri saya coba suruh jualan juga. Saya sempat suruh jualan istri saya. Nah, begitu juga kebetulan ada teman yang bantu modal juga. Wadah, pikiran saya, berarti ini udah jalan Tuhan. Karena di situasi sulit seperti ini ada orang yang mau ngasih modal, suruh jualan. Akhirnya istri saya suruh jualan sayur walaupun di emperan sana. Paling tidak ada untuk bantu uang bensin lah nanti. Itu pikiran saya. Akhirnya mulai berdoa. Kita sudah berdoa, jualan. Apa yang terjadi? Kurang lebih 3 bulan istri saya jalan, tiap hari tekor. Tekor tiap hari. Waduh. Padahal nih secara manusia ini sepertinya udah jalan Tuhan. Saya harus buka usaha, harus biar ada support. Apa yang terjadi? Tekor terus selama 3 bulan. Akhirnya mulai kami berdoa lagi. Tuhan Yesus, apa sih sesungguhnya rencana Tuhan? Ini saya sudah mulai usaha biar ada mendukung pelayanan saya. Tuhan ngomong apa waktu itu? Aku butuh istrimu untuk ke depan ini. Tuhan mau istri saya ikut pelayanan kemana-mana. Ini luar biasa nih Tuhan nih. Kayaknya kalau secara manusia nih kita dikerjain oleh Tuhan. Sepertinya saya pikiran saya begitu. Tapi saya ngomong ke istri, Tuhan butuh ibu lagi untuk melayani. Nah setelah istri saya ngambil keputusan, saya dipertemukan banyak janda loh. Sampai sekarang saya melayani banyak janda. Ternyata Tuhan sudah siapkan semuanya. Sebelum kita melangkah, Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan sudah atur semuanya. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya kemana-mana selalu ngajak istri. Dan banyak rumah tangga sekarang saudara-saudara kita mengalami kehancuran. Nah ternyata Tuhan butuh istri saya untuk merangkul si perempuannya, saya bagian lakinya. Janda-janda lagi. Kalau janda-janda saya layani sendiri kan bisa berabe. Jadilah kehendak saya kalau gitu, bukan jadi kehendak Tuhan. Makanya inilah hebatnya Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa sekali. Puji Tuhan sampai sekarang ini saya dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani saudara-saudara kita khususnya di Bali. Dulu juga memang hari-hari ini banyak loh orang-orang yang saya layani, begitu mereka ngambil keputusan, wah kamu dapat duit ya ikut jadi Kristen, kemarin pasti dikasih duit ya. Saya pun digitukan dulu, begitu saya ambil keputusan ikut Tuhan Yesus, wah tuh orang nyari duit, orang hidupnya susah, orang bangkrut pasti nyari duit tuh, kalau masuk Kristen dapat duit. No, ini saya serankan, saya tekankan juga pada saudara-saudara kita yang mendengarkan di channel ini. Dulu begitu saya ikut Tuhan Yesus, banyak orang yang memaki saya, yang menghina saya, katanya saya ikut Kristen cari duit. Tidak ada seperti itu. Tolong, tidak ada seperti itu. Karena saya sendiri mengalami bahwa Tuhan yang saya sembah saat ini, yaitu Yesus Kristus, itu adalah benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Yesus yang sanggup merubah hati saya. Hanya Yesus yang sanggup merubah karakter saya. Kalau dari dulu-dulu, saya ikut aliran kepercayaan dan ikut apa yang saya percayai dulu, tidak mampu merubah hati saya. Saya jadi orang kasar terhadap istri anak. Tapi begitu saya ikut Tuhan Yesus, Yesus yang merubah semua karakter saya. Tapi dengar baik-baik. Jangan harap ikut Tuhan Yesus itu langsung enak. Secara manusia. Nah, banyak orang beranggapan ikut Tuhan Yesus enak, ikut Tuhan Yesus dapat duit. Tidak ada seperti itu. Tapi ikut Tuhan Yesus kita dapat keselamatan yang luar biasa. Hanya Yesus yang sanggup merubah karakter seseorang. Bahkan hari-hari ini saya banyak melayani rumah tangga, bahkan anaknya mulai berontak. Anaknya mulai nggak karo-karoan. Tetapi ketika kami melayani keluarga ini, seringkali Tuhan taruh dalam hati saya, aku mengizinkan anaknya ini seperti ini karena aku ada urusan dengan kedua orang tuanya.
Kadang seringkali kita sebagai orang percaya, kita sudah tahu banyak firman. Kita tidak hidup dalam firman itu. Kita mau nuntut anak kita biar hidup seperti apa yang kita mau. Ini yang terjadi hari-hari. Di dalam umat-umat Tuhan terjadi hari ini. Saya berapa kali melayani orang-orang seperti ini. Dia nuntut anaknya harus begini, harus begini. Karena zaman kita sama zaman anak-anak sekarang beda. Kita tidak akan bisa memaksakan anak kita ikut apa yang menjadi maunya kita. Seringkali ini saya dapatkan ketika saya melayani rumah tangga seperti ini. Aku mengizinkan anak ini seperti ini karena aku mau mengingatkan kedua orang tuanya. Kadang orang tuanya sendiri yang bermasalah itu loh. Ternyata setelah kita kami konseling, terjadilah seperti itu. Tuhan izinkan anak bapak seperti ini karena Tuhan lagi berurusan dengan bapak suami istri. Ketika nanti bapak suami istri beres hubungannya, anak bapak akan sembuh. Anak bapak akan pulih. Lagi pemberesan. Kedua orang tuanya saya konseling. Mulai nangis-nangisan lah mereka. Begitu mulai nangis-nangis dia saling melepaskan pengampunan, saling mengasihi. Hitungan hari anaknya berubah. Saya tidak perlu berdoa lagi pada anaknya. Cukup mereka berdua yang itu yang sering terjadi hari-hari. Ayolah, saya bukannya menggurui, ini pengalaman pribadi saya. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengaku orang percaya Yesus, ayolah kita berusaha posisikan diri kita agar hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus itu. Karena hari-hari ini Tuhan lagi mencari orang-orang yang betul-betul mau menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapannya. Bukannya apa ya? Saya banyak hari-hari ketemu, bahkan melayani orang. Begitu saya ajak sharing, dia sudah semua firman keluar. Berapa kali saya melayani orang seperti, firmannya dia kencang sekali. Tapi karakter hidupnya, anaknya kepahitan semua. Ini seringkali terjadi hari-hari ini. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita sebagai orang tua harus betul-betul hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita sudah hidup di dalam firman Tuhan, anak-anak kita pun pasti akan ikuti. Saya jujur, saya punya anak satu laki-laki dulu dari SMP. Sudah ngabis-ngabisin duit. Sampai SMA. Berapa motor dia pakai di modif dulu. Bahkan sampai sekarang ada di kantor polisi, motornya saya nggak ambil. Nah, waktu saya nasihatin dia, saya biar anak saya ini berubah dengan cara saya sendiri. Dia makin menjadi-jadi. Sampai suatu ketika Tuhan, saya capek Tuhan. Saya capek Tuhan, bagaimana saya merubah anak saya. Tuhan ngomong apa waktu itu? Kalau kamu mau merubah anakmu, kamu sendiri dulu yang berubah. Saya ditampar sama Tuhan waktu itu. Saya salah saya apa? Di mana tuh? Saya waktu itu selalu menganggap diri saya paling benar. Ini saya sudah melayani di gereja dulu. Saya pimpin pujian di gereja. Waktu itu saya masih otoriter juga. Saya masih jadi pemimpin pujian di salah satu gereja. Nah, kadang saya mau mimpin pujian nih di rumah masih ribut dulu. Saya naik mobil sama keluarga, saya kenceng ngebut karena emosi saya ngebut di jalan. Sampai di gereja, saya naik mimbar mimpin pujian. Nah, waktu saya mimpin pujian, banyak jemaat-jemaat yang mengalami lawatan Tuhan. Nangis, teriak-teriak. Tapi saya tatap mata anak saya. Dua-duanya saya tatap mata anak saya. Saya melihat di dalam mata anak saya ini ada kebencian kepada saya. Di sana saya mulai putus asa waktu itu. Ini tatapan muka anak saya kok begini. Saya mulai down waktu itu. Mulai gini, akhirnya ya waktu saya nyuruh anak saya berubah dengan cara saya, Tuhan bilang kamu sendiri yang berubah. Nah, terlebih lagi saya mengalami hal seperti itu di gereja. Saya makin ditegur sama Tuhan. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya kumpulin anak-anak, kita kumpul sekeluarga, kita penyelesaian, dan kalau memang Bapak ada salah, tolong ayo kita buka-bukaan sekarang. Mereka keluar semua unek-uneknya.
Nangis-nangisan kita semua, istri saya ikut nangis. Pokoknya saya tidak mau lagi ada ganjalan dalam hidup saya, Tuhan. Akhirnya anak-anak saya keluar semua. Bapak begini, Bapak begini. Bapak akui. Nah, sekarang Bapak minta ampun, minta maaf. Setelah kami melakukan itu, surga turun atas keluarga kami. Saya mengalami sukacita yang luar biasa. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan mau kita ini ke depan. Tuhan mau dalam hidup kita selalulah hidup rendah hati. Apalagi di dalam keluarga. Suami istri ini kita harus sepakat. Kita harus sepakat. Nah, saya sempat waktu sebelum pemberesan, saya melayani sendiri. Kita melayani di luar memang luar biasa. Itu kan bukan karena kita, orang dirubahkan bukan karena kita. Itu Tuhan kan sedang menggenapi firman-Nya. Seolah-olah kan banyak yang seperti itu loh. Seolah-olah kita ini hebat. Padahal di dalam keluarga kita masih hancur-hancuran. Nah, itu udah mulai saya ditegur sama Tuhan. Mulai ditegur sama Tuhan. Dan setelah kami pemberesan, saya merasakan sukacita luar biasa. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Anak-anak terutama ya. Anak-anak kandung terutama. Itu sampai saat ini ya. Puji Tuhan kami sangat-sangat luar biasa sekali mengalami hubungan yang luar biasa. Karena Tuhan mau, sebelum kita melayani keluar, pastikan kita di dalam dulu harus betul-betul sepakat. Dan puji Tuhan saya punya anak-anak sekarang, mereka ini kadang mensupport saya dengan kata-kata loh. Kalau saya mau berangkat pelayanan, Pak, hati Pak, Tuhan memberkati Bapak, Tuhan pakai pelayanan Pak lebih luar biasa lagi. Ini yang mulai sering saya dengar kepada anak-anak, dari anak-anak. Nah ini yang membuat saya semangat lagi sekarang. Ketika kita sudah beres di dalam, kita melangkah keluar. Apapun tantangan di luar, kita akan lewati semua. Dan puji Tuhan hari-hari ini juga banyak apa yang saya alami, terutama di keluarga. Dan banyak saudara-saudara kita di rumah tangganya mulai juga dipulihkan Tuhan. Itu. Makanya ayolah kita semua sekarang ini, kalau kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah permalukan Tuhan dengan sikap hidup kita. Marilah tunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Memang sih banyak pro dan kontra, terutama maaf kata justru orang-orang di dalam sekarang seringkali yang kadang membuat pelayanan kita terhalang. Tapi kalau kita sudah punya prinsip, urusan kita dengan Tuhan bukan manusia, kita akan jalan terus. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang sekarang. Fokuskanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena jujur loh, kalau kita melakukan seperti ini, banyak juga orang yang nggak suka. Bukan orang di luar sana, tapi orang di dalam kok banyak yang nggak suka. Kadang mulai, maaf kata, kadang kan banyak, ya kita manusia ya, merasa, waduh, lebih hebat. Apa sih gunanya kita mencari begitu? Kan banyak, saya hari-hari ini saya ngalami, pokoknya dia berusaha loh, dicari-cari kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, mau korek-korek bagaimana tidak akan ketemu. Yang namanya kebenaran itu real kebenaran. Makanya di dalam Tuhan jangan main-main. Di dalam Tuhan tidak ada kita pakai topeng lah. A ya A. Itu yang Tuhan mau. Katakan iya bila iya, katakan tidak bila tidak, itu aja. Apalagi kalau sudah panggilan kita menjadi pelayan Tuhan. Ayolah, kalau memang sudah panggilan kita, ini untuk teman-teman penginjil terutama. Makanya kalau kita mau melayani Tuhan, ini yang paling penting. Kalau kita mau melayani Tuhan, kenali dulu karunia dan talenta apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau sudah ketemu karunia dan talenta itu, pakailah karunia dan talenta ini untuk melayani. Maka di sana pelayanan kita akan maksimal. Dan jangan coba-coba kalau sudah karunia kita di A, kita berusaha pakai karunia B. Itu justru akan mempermalukan kita. Ini banyak terjadi kok hari-hari. Ya, Tuhan kan sedang mempertemukan sekarang. Makanya kita sendiri ini harus ayolah sadari, kenali
Karena kita ini akan saling melengkapi, dan puji Tuhan hari-hari ini semakin sedang digenapi dalam hidup saya. Benar. Nah, karena dari awal saya memang ambil keputusan mau melayani sama istri, betul-betul menangis betul-betul. Karena saya nggak ada apa-apa. Betul-betul saya berjalan dengan iman. Lumayan juga beberapa tahun Tuhan proses. Saya berjalan tanpa ada dukungan dari mana-mana. Tapi puji Tuhan, ketika saya mulai taat, setia melakukan apa yang Tuhan percayakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan genapi semua. Termasuk pertemuan saya dengan Bu Kety hari ini. Ini semua sudah menjadi rancangan Tuhan. Ayolah, mulai ke depan ini. Kenali karunia yang Tuhan percayakan. Pergunakan karunia ini. Maka Tuhan akan semakin memperlengkapi kita untuk menjadi penjala manusia. Luar biasa. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Yesus itu tidak ada duanya. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Terus saudara-saudaraku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ini pengalaman pribadi saya. Seperti tadi saya katakan, dulu saya nggak kenal Yesus, bahkan saya nggak mau kenal siapa itu Yesus. Itu dulu. Tapi begitu saya mengundang Yesus masuk dalam hidup saya, semuanya berbalik 180 derajat. Dan hidup saya sekarang, terutama di keluarga kami dipulihkan luar biasa. Bukan urusan dunia, tapi masalah keselamatan. Damai sejahtera itu selalu mengikuti kehidupan keluarga kami. Saya punya sama istri juga. Dulu saya sama istri bisa 4 bulan loh Kak ngomong. Bertengkar sekali 4 bulan saya nggak ngomong. Tapi sekarang 5 menit aja saya mau, misalnya saya salah ngomong sama istri, hati saya nggak ada damai. Ini hebatnya Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya kemana-mana sekarang sama istri. Dulu saya ngumpet-ngumpet mau kemana, istri saya nggak perlu tahu. Tapi sekarang jujur kami mengalami yang luar biasa. Untuk saudara-saudaraku yang belum percaya Yesus, sekali lagi saya tekankan di sini, jadi orang Kristen tidak dapat duit. Itu kan kata orang, wah ini masuk Kristen dapat duit. No, tidak seperti itu. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengar channel ini hari ini, kalau Bapak, Ibu semuanya membuka hati, memberi ruang khusus kepada Tuhan Yesus untuk masuk menjadi kuasa atas hidup, saya yakin saat ini juga Tuhan akan menyatakan pribadi. Tuhan akan memperkenalkan pribadi dengan caranya Tuhan sendiri. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mendengar siaran ini yang belum percaya Yesus, kalau mau sharing dengan saya, silakan nanti. Yang jelas saya tekankan di sini, kami sebagai orang Kristen tidak pernah punya misi untuk mengkristenkan orang. Tidak pernah punya misi untuk membuat orang datang ke gereja. Kami tidak pernah punya pikiran seperti itu. Tetapi kerinduan saya secara pribadi, saudara-saudara yang belum percaya Yesus, ayolah, nanti akan ketemu siapa sih Darmaning Sandi Sujati, kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kita buka hati untuk Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyatakan pribadi. Itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang saya bagikan hari ini. Nah, seperti satu ayat firman Tuhan tadi mengatakan di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang, bukan orang Kristen saja. Tetapi semua orang, mau itu agamanya apa, denominasi apa. Kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini firman yang menguatkan saya dulu juga.
yang membuat saya semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dulu awalnya kan saya bingung juga. Tapi begitu ketemu ayat ini, saya semakin dikuatkan. Ternyata benar, saya ini bukan latar belakang Kristen, saya bisa percaya Yesus. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Oke, Bu Keti, mungkin itu yang bisa saya bagikan hari ini. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan kita buka ruang pertanyaan ini. Tuhan memberkati.